Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sahabat wisata religi akan menceritakan tentang kisah Masjid Agung Cirebon, sang cipta rasa dihantam guna-guna. Masjid Agung Cirebon pernah dihantam guna-guna sehingga jamaah yang beribadah di dalamnya merasa tidak betah. Bahkan bagi yang tidak kuat dalam menghadapi guna-guna ini ambruk menggigil kedinginan. Waktu itu di Cirebon sudah tidak ada wali lagi, sehingga sulit untuk mengatasi serangan mistis ini. Tapi di akhir cerita, guna-guna yang dipasang di atas kubah masjid itu meledak hancur berkeping-keping selepas waliullah wanita dari Tegal datang membantu Cirebon. Kisah guna-guna Masjid Agung Cirebon terjadi ketika Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu. Waktu itu Cirebon menjadi bawahan Mataram. Meskipun menjadi bawahan Mataram, rupanya Cirebon tetap menjadi pusat Islam di Pulau Jawa. Bahkan banyak para pembesar dari kerajaan-kerajaan lain di Pulau Jawa, baik dari Kulon, Tengah, maupun Medan, tetap belajar Islam ke Cirebon, bukan ke Mataram. Ramainya Masjid Agung Cirebon dari kunjungan negara-negara sahabat ini rupanya menggentarkan salah satu pejabat kerajaan Mataram yang bernama Gedeng Anis. Ia takut suatu waktu Cirebon dapat menyaingi kewibawaan Mataram dan memberontak. Gedeng Anis merupakan pejabat kerajaan Mataram yang ditugaskan untuk memantau negara-negara bawahan Mataram yang bertanggung jawab atas gerak-gerik negara-negara bawahan Mataram bila mana ada tanda-tanda pemberontakan ataupun gejala-gejala yang menjurus ke arah itu. Maka Gedeng Anis adalah orang pertama yang mencegah dan menghancurkannya. Sewaktu-waktu ketika Gedeng Anis memeriksa kondisi Cirebon, ia menemukan bahwa Cirebon masih menjadi pusat Islam di tanah Jawa. Meskipun waktu itu Cirebon sudah ditinggal wafat Sunan Gunung Jati. Orang-orang dari berbagai negara menuntut ilmu di Cirebon. Bahkan banyak anak-anak raja atau adipati yang dititipkan di Cirebon untuk dididik. Kondisi Cirebon yang seperti itu rupanya membuat khawatir Gedeng Anis. Ia takut lama-kelamaan Cirebon akan lebih dihormati ketimbang Mataram. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal itu, Gedeng Anis mencoba untuk membuat Cirebon tidak lagi menjadi pusat pengajaran agama Islam, yaitu dengan cara memasang guna-guna di Masjid Agung Cirebon, sehingga orang yang belajar agama di Masjid Kesultanan itu lari dan tidak betah untuk belajar. Guna-guna yang dipakai Gedeng Anis untuk melancarkan misinya itu rupanya bukan guna-guna biasa. Ia meletakkan guna-guna beruang adus atau beruang mandi yang dikenal sangat ampuh di zamannya. Guna-guna itu dipasang di petaka atau di kubah Masjid Agung Cirebon. Selepas dipasang guna-guna itu, maka benar saja orang-orang yang ibadah dan belajar di Masjid Agung Cirebon menjadi tidak betah. Sebab manakala mereka memasuki masjid, mereka merasa terbakar, kepanasan. Ada juga yang merasa kedinginan hingga menggigil. Lambat laun Masjid Agung Cirebon kemudian menjadi sepi, ditinggal oleh para jamaahnya. Mendapati hal semacam itu, Gedeng Anis sangat bahagia hatinya. Sebab kini Cirebon tidak lagi dianggap sebagai negara bawahan yang membahayakan Mataram. Di lain pihak, Panembahan Ratu merasa sedih hatinya melihat kondisi masjid yang semacam itu. Meskipun demikian, beliau waktu itu tidak dapat berbuat apa-apa
karena tidak mampu menanggulanginya. Selepas melakukan perenungan mendalam, Panembahan Ratu akhirnya ingat bahwa ia masih memiliki nenek di Tegal. Neneknya itu merupakan waliullah, wanita yang karismatiknya kurang lebih sama dengan buyutnya, Sunan Gunung Jati. Panembahan Ratu pun kemudian berangkat ke Tegal untuk meminta bantuan. Nenek Panembahan Ratu yang dikenal sebagai waliullah wanita dari Tegal itu bernama Nyi Tegal Pengalang-alang. Selepas menghadap Nyi Tegal Pengalang-alang dan mengutarakan maksud dan tujuannya, Panembahan Ratu akhirnya pulang ke Cirebon bersama neneknya untuk menanggulangi guna-guna aneh yang menghantam Masjid Agung Cirebon. Sesampai di Cirebon, Nyi Tegal Pengalang-alang kemudian langsung meninjau Masjid Agung Cirebon. Mulanya ia mengamati masjid itu dari luar, kemudian memasukinya tanpa ada satu orang pun yang mengikutinya. Setelah beberapa lama di dalam masjid, Nyi Tegal Pengalang-alang rupanya melantunkan azan dengan pakikan yang sangat keras. Bersamaan dengan dilantunkannya azan itu, terjadilah peristiwa aneh, sebab kubah masjid yang dipasang guna-guna beruang adus itu meledak, memercikkan bara api yang dahsyat hingga dentuman yang mengagetkan seisi istana. Selepas peristiwa itu, keadaan pun kembali sedia kala. Wallahu a'lam bishawab.